Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Putri Kalpi Kaningtyas, untuk menjelaskan apa sih zakat produktif itu dan apa sih pentingnya sebuah zakat produktif. Tahu nggak teman-teman kalau zakat bisa disebut sebagai ibadah yang menyinggung dua aspek dalam kehidupan? Apa aja sih aspeknya? Yaitu ada aspek ekonomi dan aspek sosial. Yuk kita simak. Nah, dalam aspek sosial, ibadah zakat itu pasti tujuannya adalah tolong-menolong sesama manusia. Ya dong, kita pastinya berzakat untuk berniat membantu orang lain menyelesaikan urusannya. Terus, kalau aspek ekonomi apa dong? Nah, aspek ekonomi dari sebuah zakat produktif adalah sebagai salah satu cara alternatif untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam aspek ekonomi, zakat juga bisa dilihat dari tujuannya loh, yaitu mencapai keadilan ekonomi. Nah, untuk mencapai keadilan ekonomi ini, maka zakat tidak boleh diberikan kepada orang sembarangan atau orang-orang yang memiliki harta yang berlebih. Zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi teman-teman sadar nggak? Dalam realitas sekarang ini, kondisi dan zaman sekarang ini, kebanyakan zakat diberikan untuk sebagai sebuah tujuan konsumtif saja, seperti ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti itu. Nah, itu bertujuan untuk konsumtif, sehingga mungkin orang-orang yang menerima zakat, hartanya langsung habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau yang kita biasa sebut sebagai zakat fitrah. Yap, zakat fitrah adalah salah satu zakat yang diwajibkan dalam Islam. Tetapi sayangnya, zakat fitrah jika diterapkan terus-menerus tanpa ada perkembangan atau inovasi, maka sedikit sulit untuk mencapai tujuan keadilan ekonomi. Kenapa? Yaitu tadi teman-teman, karena setelah 8 golongan orang ini mendapatkan zakat, maka harta zakat tersebut akan selalu digunakan dan akan langsung habis untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga zakat fitrah dinilai sulit untuk menanggulangi masalah ekonomi. Terus apa dong cara atau solusinya? Yap, benar banget, yang akan kita bahas setelah ini yaitu zakat produktif. Nah, pasti teman-teman agak jarang nih mendengar apa sih itu zakat produktif. Yap, zakat produktif memang belum banyak dikenal di masyarakat. Orang-orang masih menganggap zakat fitrah sebagai salah satu cara utama untuk menanggulangi ketidakcapaiannya keadilan ekonomi. Padahal zakat produktif itu merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencapai keadilan ekonomi loh teman-teman. Nah, penting nih, zakat produktif jika dikelola dengan baik, jika terus dikembangkan inovasinya, maka tujuan dari keadilan ekonomi dan pemerataan ekonomi mungkin akan tercapai loh teman-teman. Karena apa? Karena zakat produktif merupakan salah satu zakat atau salah satu cara untuk membiayai masyarakat yang mungkin kurang mampu untuk selalu mengembangkan usahanya atau memulai merintis usahanya. Contohnya seperti tukang jahit. Tukang jahit mungkin yang kekurangan harta belum memiliki mesin jahit. Nah, sebagai orang yang memiliki kelebihan harta, kita memberikan mesin jahit kepada orang yang memiliki potensi untuk bisa menjahit dan mengembangkan usahanya. Nah, jika seorang penerima zakat tersebut ini selalu mengupgrade dan mempertahankan kemampuannya untuk menjahit, lalu mempromosikan usahanya, lalu banyak pelanggan. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari zakat produktif, yaitu membantu orang untuk mengembangkan usaha atau merintis usahanya, sehingga dari zakat yang diberikan selalu meningkat dan mampu menghidupi penerima zakat tersebut. Nah, udah pada tahu kan tujuan zakat produktif itu apa? Yap, bener banget. Kenapa kita sebagai orang yang melek
akan masalah atau isu-isu yang ada di Indonesia ini, mungkin salah satu hal yang bisa kita berikan atau saran yang mungkin bisa kita berikan adalah zakat produktif. Nah, karena zakat produktif itu merupakan salah satu cara utama atau cara langkah dasar, langkah awal untuk mengembangkan suatu usaha atau membantu orang lain untuk merintis usaha yang kemudian laba atau keuntungan dari usaha yang mereka dirikan itu bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mungkin orang-orang yang dulunya ini dirasa kurang mampu karena usaha, karena mereka dibantu oleh kita yang memiliki kelebihan harta, itu bisa loh lama-lama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga ia tidak lagi menghutang, tidak lagi meminjam uang sana sini, tidak lagi mengkredit seperti itu. Jadi salah satu cara untuk memberantas kemiskinan adalah dengan zakat produktif. Nah, karena kita udah tahu nih tujuan dari zakat produktif dan manfaatnya jika kita selalu mengembangkan zakat produktif, terus dari mana sih awalnya ada muncul kata-kata zakat produktif? Yap, karena dalam masyarakat kita, dalam keseharian kita di era sekarang itu orang-orang masih mengutamakan zakat fitrah. Memang zakat fitrah adalah zakat atau ibadah yang wajib kita jalankan. Cuman kalau kita selalu mengandalkan zakat fitrah, maka hal itu akan terasa sulit jika kita ingin mencapai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah membantu orang-orang yang kekurangan untuk merintis usahanya. Untuk gimana sih biar orang-orang yang kekurangan ini bisa mendapatkan uang sendiri? Yap, mungkin dengan usaha, mungkin dengan menggali usaha atau kemampuan yang mereka miliki, sehingga dari kemampuan itu orang-orang ini yang menerima zakat itu mampu menghasilkan uang sendiri, dan uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu teman-teman. Jadi kenapa sih zakat produktif itu muncul di telinga kita sekarang ini? Karena mungkin sebagai evaluasi dari kurangnya optimalisasi zakat di Indonesia. Maka dari itu pemerintah mulai mengadakan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 27 yang berbunyi, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Nah, jadi zakat produktif merupakan salah satu zakat yang dikelola dengan tujuan dan fokus untuk pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill, peningkatan atau pengembangan usaha, yang akhirnya dana zakat itu bisa menjadi modal bagi pengembang usahanya, sehingga mereka bisa mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Nah, tapi bukan berarti zakat produktif itu merupakan salah satu cara, atau lalu ketika adanya zakat produktif maka zakat fitrah dikesampingkan. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi zakat produktif dan zakat fitrah itu masih saling berdampingan. Mungkin zakat fitrah itu tujuannya dan dilaksanakan selama 1 tahun sekali, sehingga untuk mencapai tujuan memeratakan ekonomi di Indonesia masih bilang sulit, sehingga muncullah zakat produktif. Nah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan, penjelasan yang saya berikan itu bisa membuat teman-teman menjadi lebih mudah. Apa sih pentingnya zakat produktif? Seberapa penting sih zakat produktif diterapkan di Indonesia, dan seberapa penting sih pengembangan zakat yang ada di Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, semoga dari penjelasan yang saya berikan bisa meningkatkan pemahaman teman-teman dan meningkatkan kesadaran teman-teman untuk selalu menunaikan ibadah zakat. Semoga bermanfaat. Apabila ada penjelasan yang salah atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.